Wa ala alihi wa Mari kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Al-Fatihah juga kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita. Semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa idza hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai halaman berapa materi kita? Hamzah dalam dua kalimat yang berbeda harokat ya. Iya, Ibu. Ya? Iya, dua hamzah dalam dua kalimat berbeda harokat. Harus dipakai itu tuh, Mbak. Dua kalimat yang berbeda harokat. Yang waktu itu ini ya. Ini sudah belum? Ayat ini sudah. Ini kan? Praktek ayatnya waktu itu sama kuntum syuhada itu bukan? Sudah, Ibu, ayatnya. Ayatnya sudah ya? Sudah kita pelajari ya? Iya, sudah dibahas. Allah yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim sudah juga ya. Berikutnya ini sebenarnya kemarin tuh harusnya TS itu sampai sini ya. Tapi karena ini ayat ini sudah kemarin ya. Ayat ini saya nggak salah ya. Saya minta untuk dikerjakan. Sudah kita bahas, Mas. Oke ya, kita sekarang masuk hamzah mufrad. Ini sebenarnya sampai sini TS kemarin. Ya nggak apa-apa. Penting Anda paham. Kita masuk hamzah mufrad ya. Hamzah mufrad kemarin kita pembahasannya adalah dua hamzah. Ya, baik dua hamzah itu dalam satu kalimat maupun dua hamzah dalam dua kalimat yang sama harokatnya maupun yang berbeda harokatnya. Jadi selalu pembahasan kita sebelumnya adalah dua hamzah. Nah kali ini kita membahas hamzah yang sendirian. Hamzah yang sendirian disebutnya dengan hamzah mufrad. Supaya mudah diingat oleh mahasiswa, saya sering menyebut hamzah mufrad itu hamzah yang jomblo, dia yang nggak punya gandengan. Jadi dia tampil sendirian gitu. Nah, apa itu hamzah mufrad? Hamzah mufrad adalah hamzah yang berdiri sendiri, tidak dibarengi oleh hamzah yang lain. Tidak ada temannya, maksudnya teman-teman teman sesama hamzah. Ya, sebagaimana pada bab sebelumnya dijelaskan tentang hukum dua hamzah. Tadi saya sudah singgung. Di antara imam qiraat yang memiliki kaidah hamzah mufrad antara lain adalah As-Susi dan Warsh. Ya, dengan membacanya dengan ibdal. Ini tolong difahami betul istilah-istilah yang ada di qiraat. Kita sebelumnya bahas tentang tashil. Ya, tashil itu kalau harokatnya fathah antara hamzah dan alif. Kalau harokatnya kasroh antara tashil itu tashil hamzah antara ya dan hamzah. Kalau harokatnya dhammah antara
hamzah dan wawu. Itu tasil. Ya, waktu kita membahas anzartahum. Nah, tasil itu ada yang ma'al idkhal, ada yang bi'adamil idkhal. Tasil itu kalau di dua hamzah dalam satu kalimat hanya ada di hamzah kedua. Tapi waktu membahas dua hamzah dalam dua kalimat, tasil itu ada yang di hamzah pertama. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung lihat. Ya, ini saya nggak baca detail ya, sebenarnya ringkasannya seperti yang tadi saya sampaikan. Imam qiraat ketika ada hamzah mufrad, itu ada yang membaca dengan ibdal, ada yang membaca dengan tahqiq. Oke, sekarang apa itu ibdal? Ibdal adalah mengganti huruf hamzah, mengganti hamzah sukun dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Mengganti hamzah dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Atau juga bisa jadi mengganti huruf dengan huruf mat, mengganti hamzah dengan bukan mengganti hamzah dengan huruf mat. Bisa juga mengganti hamzah dengan huruf wawu atau huruf ya. Ya, jadi ibdal itu prinsipnya adalah mengganti. Mengganti. Makanya Anda mengenal istilah mat badal itu sebenarnya adalah hamzah yang diganti dengan huruf mat. Awalnya itu hamzahnya ada hamzah sukun, lalu hamzah sukun itu diganti dengan huruf mat. Oke ya, paham ya? Ibdal ya. Anda bisa membedakan antara ibdal dengan tasil sekarang ini karena sama-sama R-nya yang tukar. Saya tanya apa itu ibdal, jawabnya tasil. Saya tanya tasil, jawabnya. Soalnya berikutnya nanti kita akan ada nakal ya. Ada nakal, ada ibdal, ada tasil, ada apa lagi ya yang sama-sama lam itu taklil. Ya, taklil. Jadi ada taklil, ada tasil, ada nakal, ada ibdal. Nanti yang nakal sama yang nakalnya nanti berikutnya. Sekarang pahami dulu ibdal. Oke ya, nggak ada masalah pengertian ibdal dan tasil aman ya. Kalau belum jelas tanyakan ya, supaya nanti saya menjelaskan yang berikutnya itu Anda nyambung, langsung nyambung. Ini sudah pada bangun kan? Bukan ini join sambil rebahan gitu enggak sih? Sambil ngantuk-ngantuk gitu. Coba aku keluar sebentar tak lihat. Tahunya pada nggak aktif ini videonya. Semalam saya kuliah juga di fakultas apa itu ekonomi dan hukum ekonomi syariah ya. Jam berapa semalam? Jam 10. Nah, karena kuliahnya malam, khawatir saya ngomong terus siswanya tidur gitu atau sambil ngantuk-ngantuk, jadi saya wajibkan mengaktifkan kamera. Saya wajibkan mengaktifkan kamera. Ya, jangan sampai saya ngomong sendirian gitu. Karena saya ingat dulu itu ada Prof. Amin Suma itu pernah ngajar di kelas saya, tapi anak-anaknya teman-teman ini karena habis ada acara malam sampai pagi malah sampai subuh, jadi di kelas itu ngantuk itu nggak sadar. Apa bilangnya Prof. Yang penting kelas ngantuk semua. Karena kalau satu kelas ngantuk kan ada yang nguap, itu ada yang artinya, tapi Melek ya banyak ini mayoritasnya aktif videonya dan kelihatannya seger nih. Nggak tahu udah mandi atau belum, tapi kalau kelihatannya seger paling nggak sayanya nggak ngomong sendirian gitu. Oke ya. Nah, kalau ada hamzah mufrad, maka Anda harus memperhatikan posisinya hamzah mufrad itu pada fa kalimah, ain kalimah, atau lam kalimah. Dari mana kita tahu dia posisinya di fa kalimah, ain kalimah, atau lam kalimah? Anda kembalikan ke fi'il madhinya. Ya, Anda kembalikan ke fi'il madhinya. Contoh di sini misalnya al-mu'minun, mu'minun dari kata amanah. Akala, ya ulu akala. Berarti itu posisinya hamzah di fa fi'il. Jadi fa fi'il itu maksudnya fa'ala. Anda kembalikan kepada patron kalimat atau wazan fa'ala. Ya, wazan dalam shorof disebutnya. Wazan itu kalau bahasa ini ya patron lah, maksudnya kalimat kata yang digunakan untuk patron kalimat-kalimat yang lain atau kata yang lain. Nah, apabila posisinya hamzah mufrad itu di fa
kalimah atau fa fi'il. Anda boleh menyebutnya fa kalimah atau fa fi'il. Contohnya al-mu'minuna ya'lamuna ya'kulu, fa'tu dari kata ata. Hamzah sakinah fi fa'il kalimah, hamzah sukun yang posisinya hamzah itu di fa kalimah, maka Warsh membaca dengan bil ibdali. Ibdalul hamzi, ibdalul hamzi atau hamzati harfa maddin, mengganti hamzah dengan huruf mad. Jadi hamzanya itu diganti dengan huruf mad. Apa huruf madnya yang dijadikan pengganti itu? Sesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Kalau mu'minun, karena harokat huruf sebelumnya dhammah, maka hamzah sukunnya diganti wawu. Jadi bacanya apa? Mu'minun. Mu'minun. Sedangkan ya'lamun, karena huruf sebelumnya berharokat fathah, maka hamzanya diganti dengan alif. Ya'lamun. Sama contoh ketiga juga ya'kulu. Fatu. Ya, jadi hamzanya hilang ya, diganti dengan huruf mad. Illa jumlatul iwa falahut tahqiq, kecuali kalimat yang bentukan. Ya, jumlah iwa itu seluruh kalimat yang bentukan dari al-iwa, maka Warsh membaca dengan nah, di situ ada bintangnya 1, kita bisa lihat di bawah itu, Anda bisa lihat di bagian bawahnya metrik, jumlatul iwa itu tu'wi, fa'wu, ma'wakum, ma'wahu, ma'wahum, al-ma'wah. Pokoknya seluruh kata yang bentukan dari al-iwa itu dia Warsh mengecualikannya dari membaca ibdal. Jadi dia membaca dengan tahqiq. Ingat ya, lawannya dari ibdal adalah tahqiq. Nah, jadi dikecualikan oleh Warsh jumlatul iwa. Dari situ sampai situ paham nomor 1? Sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan nomor 1? Poin 1? Nggak ada? Gampang saja kan? Silakan. Itu yang iwa itu jumlah yang di sini aja itu apa ada tambahan? Iya. Seluruh yang bekas wa itu bisa ma'wahum, ma'wakum, ya, tu'wi, semuanya. Oke, nanti di pengecualian ada keterangannya lebih detail. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya yang lain? Ada lagi? Jadi kalau di buku tadi disebutkan ada berapa 7 ya? Tu'wi, fa'wu, ma'waku, ma'wahu, wa ma'wahum, ma'wahum, ma'wakum, fa'wu, tu'wi, tu'wihi, ma'wahu. Mana yang kelewat? Tu'wihi ya. Itu 6 kan? Ma'wahum ada, ma'wakum ada. Fa'wu ada. Tu'wi ada. Tu'wihi yang belum ada ya. Tambahkan tu'wihi di situ. Ma'wahu ada. Ma'wahu ada. Jadi ada 7 kalimat. Tapi 7 itu maksudnya kalimatnya itu 7 gitu, tapi dia bisa menyebar. Artinya kalimatnya 7 ini, tapi dalam Al-Qur'an lebih dari itu. Jadi semua tempat ya. Jadi kalimahnya 7 ini. Jadi pertanyaannya gitu kan, apakah cuma itu gitu? Kalimahnya 7 ini, tapi dia menyebar di banyak tempat. Ya, bisa juga ma'wa itu ada di beberapa tempat, tapi kalimatnya tetap itu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lain pertanyaannya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya.
Artinya nomor 1 sudah jelas ya, nggak ada pertanyaan. Di nomor 2, metrik nomor 2, hamzah maftuhah fi fa'il kalimah. Ini ada hamzah fathah, posisinya hamzah fathah tadi itu di fa kalimah atau fa fi'il. Wa qablaha, dan sebelum hamzah fathah itu ada huruf yang berharokat dhammah. Ini berarti ada 2 syarat ya. Kalau tadi yang pertama itu syaratnya 1 saja. Di sini ada 2 syarat. Oke, jadi di poin 2 ini ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ada hamzah yang posisinya di fa kalimah, tapi hamzahnya tadi berharokat fathah. Ya. Hamzah maftuhah fi fa'il kalimah. Syarat keduanya berarti ada hamzah berharokat fathah, posisinya di fa kalimah. 2 ya. Anda boleh menyebut itu 1 syarat atau bisa juga 2 syarat. Jadi apa itu 2 syarat? Fa hamzah harokatnya fathah, posisinya di fa kalimah, dan syarat berikutnya adalah sebelum hamzah yang berharokat fathah tadi itu huruf berharokat dhammah, harfun madmum. Harokatnya yang menjadi ukuran ya, bukan kalau yang berharokat dhammah itu maksudnya syarat sebelum hamzah itu hamzah fathah. Kalau tadi kan hamzah itu harus huruf hamzah. Lalu harokatnya harus fathah. Nah, yang huruf sebelumnya itu yang penting harokatnya dhammah. Oke, bisa dipahami? Yang penting harokatnya dhammah. Jadi ada hamzah berharokat fathah, posisinya di fa kalimah, dan huruf sebelum hamzah harokatnya dhammah. Maka waras bacaannya adalah mengganti hamzah tadi itu dengan waw. Bil ibdal, bacanya ibdal, tapi ibdalnya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan ibdalnya diganti dengan harokat dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Kalau di sini hamzanya diganti dengan waw. Ibdalul hamzah wawan. Ibdalul hamzah wawan. Jadi hamzanya diganti dengan waw, sehingga bacaannya dari muajjalah menjadi muwajjalah. Ingat ya, ini hanya warsh. Muajjalah menjadi muwajjalah. Muadzin menjadi muadzin. Muadzin menjadi muadzin. Yu'ayyidu bacaannya menjadi yuwayyidu. Yu'ayyidu menjadi yuwayyidu. Yu'akhidhukum menjadi yu'akhidhukum. Yu'akhidhukum. Jelas? Tidak ada masalah saya, teman. Lalu yang ketiga, hamzah sakinah fi fa'il kalimah. Ingat ini bedanya antara warsh dan as-susi. Kalau warsh tadi membaca ibdal hamzah mufrad hanya ketika posisi hamzah itu di fa fi'il. Kalau posisi hamzah selain fa fi'il, maka waris membaca dengan tahqiq. Jadi ya. Jadi di sini kan waris membaca bil ibdalil hamzah wawan. Terus di sini dia membaca bil ibdalul hamzah harfa maddin. Kalau posisinya hamzah itu tidak di fa kalimah, waris membaca dengan tahqiq. Tahqiq itu bagaimana? Ya bil ba'sa contohnya. Ba'sa itu berarti tahqiq. Jadi tahqiq itu hamzanya bunyi. Hamzanya dibunyikan dengan jelas, itu namanya tahqiq. Ya, yang harus diingat jangan lupa Warsh membaca ibdal hamzah hanya ketika posisi hamzah di fa kalimah. Kalau posisinya hamzah selain di fa kalimah atau selain di fa fi'il, maka Warsh membaca dengan tahqiq. Oke. Berbeda dengan Warsh, as-susi di nomor 3 itu, as-susi membaca seluruh hamzah
mufrad baik di fa fi'il, fa kalimah, ain kalimah, atau lam kalimah. Jadi hamzah di fa kalimah, ain kalimah, maupun lam kalimah, As-Susi membaca dengan ibdal. Kecuali kalau hamzah itu sukunnya karena jazm atau sukunnya karena mabni. Ya, itu disebutkan di bawah itu. Kalau hamzah sukun itu karena jazm, karena kemasukan oleh jazm, atau karena jawab bisa juga ya, atau karena mabni, contohnya yang ada di fi'il amar, maka dia membaca dengan tahqiq. Dimanapun posisinya hamzah, baik fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah, kalau sukunnya itu karena jazm atau karena mabni, maka As-Susi membaca dengan, makanya di situ disebutkan illa di kalimah madhkurah, kecuali untuk As-Susi ya. Jadi dia yu'minun, ba'sa itu dia baca al-basa, ji'ta itu kan dari kata-kata ja'a, ja'a itu kan berarti hamzahnya di kalimah. Nah, dia membaca dengan ibdal. Jita, shita, baddarotum, itu As-Susi. Ya. Oke, kecuali di kalimat yang disebutkan asy, nasya, yasya, yuhayyi, nansaha, amlam yunab, amlam yunab. Nansaha itu yang manansah min ayatin au manansakh min ayatin au nunsiha itu As-Susi membacanya nansaha ya. Jadi di bawah ada penjelasannya. Amlam yunabba hayyi ambihum ya, arjihu qalu arjih, kan kemarin As-Susi bacanya arjihu, lalu ikra. Nah, itu semuanya masuk dalam pengecualian dia membaca dengan tahqiq. Oke, sampai sini. Al-hamzah fi jamil ahwal al-madhkurah, hamzah atau hamzah mufrad dalam seluruh bentuk, dalam seluruh situasi yang tadi kita diskusikan, As-Susi membaca, Al-Bakun membaca dengan tahqiq. Al-Bakun membaca dengan tahqiq. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Latihannya di sini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini Al-Baqarah 1 sampai 6 nanti itu menjadi materi UAS ya. Kemarin kan ada Al-Baqarah ayat 6 saja, nanti ditambah dengan Al-Baqarah 1 sampai 5 yang akan saya bacakan. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anda perhatikan di tahlil qiraatnya. Tahlil qiraat yu'minuna, hamzah sakinah fi fa'il kalimah, warsh was-Susi biibdaliha wawan waslan wa waqfan. Jadi As-Susi membaca dengan ibdal hamzah tersebut baik ketika waqaf maupun ketika wasl. Imam Hamzah membaca, ini sebenarnya kita sudah pernah diskusikan di ayat 6, Al-Baqarah 6 ya. Imam Hamzah membaca biibdaliha wawan waqfan. Jadi Imam Hamzah membaca ibdal hamzah tersebut dengan huruf mat apabila dibaca dengan waqaf. Al-Bakun bitahqiq waslan wa waqfan. As-shalah al-lam al-maftuha ba'da harf al-isti'la. Ada lam fathah sesudah huruf isti'la. Itu harus membaca dengan bitaghlidil lam. Taghlidil lam itu kayak Anda membaca Allah itulah. Allah itu kan kalau dibaca tarqiq kan bacaannya Allah. Ya. Makanya ada saudara-saudara kita yang menyebut Tuhannya Allah, ya. Itu sebenarnya karena Allahnya itu dibaca tarqiq. Makanya Anda kalau membaca billahi, itu kan tarqiq. Jadi bacanya billah, bukan billah. Ya, Anda kan bacanya bukan billah tapi billah kan. Bacanya billah itu maksudnya tarqiq atau tipis. Nah, lawan dari tarqiq itu tafkhim.
tafkhim atau taghlidz ya. Tafkhim itu tebal lam, tapi untuk lam bisa disebutnya tidak tafkhim tapi taghlidz lam. Taghlidz lam. Oke, sampai situ ada pertanyaan untuk as-shalah. As-shalah itu jadi bacanya gimana? As-shalah, wallah, wallah, Allah. Anda cari jadi lafaz Allah. Anda kan udah biasa menyebut Allah kan? Jadi kalau udah biasa Allah, saya rasa taghlidz nggak ada masalah ya. As-shalah, as-shalah, wa yuqimuna as-shalata, shalata, shalata. Oke, balik ke sini. Al-Baqun membacanya bitarkikil lam. Tadi saya menyebutkan taghlidz lam itu bisa juga sebutnya dengan tafkhim. Digunakan di ro. Sementara taghlidz itu biasa digunakan di lam, tapi sebenarnya maksudnya sama saja, tebal. Oke, al-Baqun bitarkikil lam, sholata. Tarkik itu gimana bacaannya? As-sholata itu tarkik. Yang taghlidz gimana? As-sholata. Oke. Razaqnahum yunfiqun, mimul jam'i qabla mutaharrik wa hamzatul qat'i qaulun bisukun wassila razaqnahum yunfiqun razaqnahum yunfiqun. Lalu Ibnu Katsir bisila qaulan wahidan, maksudnya Ibnu Katsir bisila qaulan wahidan itu satu wajah saja, qaulan wahidan. Oke, lalu al-Baqun bacanya dengan bisukun. Nah, berikut thariqatul jam'inya untuk Imam 7. Perhatikan alladzina yu'minuna bil. Kalau kemarin yang satunya kan nggak ada masalah kan? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemarin Ibnu Katsir ya. Baru kemudian siapa? As-Susi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu wajah pertamanya As-Susi. Wajah keduanya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tawasud fi-nya. Lalu satu lagi yang tul. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu disambung dengan ayat ini. Pertamanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu bacaannya kolon yang sukun hamzah. Ya, di sini bitahqiqil hamzah wa tarqiqil lam, lamnya tarqiq, hamzahnya tahqiq, lamnya tarqiq, wa sukunil mimil jam'i, mimnya sukun. Antara jama'ahu ad-Duri, sama dengan bacaan kolom tadi itu, bacaan ad-Duri, Ibnu Amir, Asim, Hamzah wal Kisai. Lalu bacaannya diulang untuk kolom baca kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, tapi kalau Anda diminta baca kolon yang sila, berarti membacanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu. Nah, situ jelas ya. Lalu Warash bil ibda taqlidil lam alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya ulangi Warash, ibdalul hamzah lalu taghlidul lam alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke. Baru diulang ya As-Susi.
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, itu kalau dibaca berurutan berarti الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, ada pertanyaan untuk ayat ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ayat ini aman ya. Ada ngerekam ini, ulang-ulang rekamannya ya. Berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Min qablika aja ya, kita waqaf. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Kita perhatikan, Anda perhatikan, tolong untuk tahlilul qiraatnya. Yu'minuna, hamzah sakinah fi fa'il kalimah, hamzah sukun posisinya di fa kalimah, warsh wasusi bil ibdal, yu'minuna waslan wa waqfan, hamzah bil ibdal waqfan. Baca waqfan itu gimana? Kalau Anda membaca walladzina yu'minun, itu berarti waqaf maksudnya. Jadi kalau bacanya berhenti di yu'minun, berarti yang membaca ibdal tidak hanya Warsh dan As-Susi, tapi juga Imam Hamzah. Ya. Walladzina yu'minun. Nah, itu berarti Warsh, As-Susi dan Imam Hamzah. Tapi kalau bacaannya disambung, walladzina yu'minuna bima, itu berarti sambung dengan bima, itu berarti yang membaca ibdal hanya As-Susi dan Warsh saja. Lalu bima unzila wa ma unzila maddani al-munfasilani. Jadi dua-duanya itu mad munfasil. Qaulun madduri bil qasr wa tawassut. Ibnu Katsir wa Susi bil qasr wa Warsh wa Hamzah bitul. Al-Bakun Amir wa Asim al-Kisai bit tawassut. Wa bil akhirah, itu saya rasa sudah ya, enggak ada masalah. Di wa bil akhirah, perhatikan itu lam ta'rif. Lam ta'rif ini di sini belum kita pelajari, nanti di berikutnya ya, ada naqlu harakati hamzah ila harf sakin ma qablaha. Jadi lam ta'rif itu apabila di situ kan ada lam ya. Sebenarnya lam sukun yang bertemu dengan hamzah. Itu kan ada huruf sahih sukun lam itu. Yang sukun itu lam. Kalau sebenarnya kalau Anda tahu lam ma'rifat, lam ta'rif itu kan lam yang ma'rifat, lam yang menjadi apa ya, pembatas. Jadi kalau kolam nanti Anda pikirnya kolam renang atau kolam apa ya? Maksudnya kolam pena itu loh. Pena ya. Pena itu kalau disebut pena secara umum itu kolam. Tapi kalau disebut untuk pen yang khusus, saya ambil contoh ini, al-qalam itu maksudnya berarti pena yang ini. Untuk pengkhususan al-ta'rif itu. Paham ya? Jadi kalau bahasa Arab mudah saja, di mana yang dimaksud itu, dzalikal kitab, itu al-kitab itu berarti ma'rifat. Ya, tempo hari kalau nggak salah saya sudah pernah singgung waktu menjelaskan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi itu kan sama-sama sirat, tapi satu nakiroh, satu ma'rifat. Yang ihdinas itu ma'rifat, yang siratal ihdinas sirat itu ma'rifat, yang siratal ladzi itu nakiroh. Kalau nggak salah waktu itu saya sudah jelaskan. Kayak. Nah, di sini lam ta'rif itu disebutnya lam ta'rif. Wabil akhirah lam ta'rif ya.
Atau sebutan lainnya bisa juga as-sakin al-mausul. Jadi ada huruf lam sukun bertemu dengan hamzah koto, rosamnya, penulisannya yang huruf sukun dengan hamzah itu sambung. Ya, nanti karena ini beda dengan nanti as-sakin al-mausul. Kalau as-sakin al-mausul antara huruf sahih yang sukun dengan hamzah koto sesudahnya itu terputus. Qad aflaha, ada qad, ada huruf sahih sukun, lalu ada hamzah aflaha. Nah itu kan terpisah tulisannya. Kalau ini tulisannya sambung. Ya. Makanya al-ta'rif itu disebut juga as-sakin al-mausul. As-sakin mausul. Nah di sini al-ta'rif waris bacaannya bin naql. Tadi itu ibdal ya. Tadi kan yu'minu, nah itu kan ibdal sebutannya. Kalau ini nakal, jadi apa bedanya nakal dengan ibdal? Kalau ibdal tadi mengganti, bisa mengganti hamzah sukun dengan huruf mat, bisa juga mengganti hamzah sukun dengan huruf tertentu, huruf wawu misalnya, ketika hamzahnya fathah dan sebelumnya huruf berharokat dhammah, diganti dengan wawu untuk warsh. Nah apa itu nakal? Nakal itu memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Ya, contoh di riwayat Hafiz itu bi'sal ismu, bi'salismu. Jadi harokat an-nakal itu memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Jadi bil akhirah bacanya menjadi wabilahi. Wabila. Jadi betul-betul pindah ya, harokatnya hamzah pindah ke lam. Wabilahi. Oke. Warash bin naql. Khalaf bisakat qawlan wahidan. Bagaimana bacaannya khalaf? Wabil akhirah. Wabil akhirah. Itu sakta. Khalat bisakat wa tahqiq. Bacaannya khalat wabil akhirah sakta dan tahqiq wabil akhirah. Tahqiq itu yang selama ini Anda baca untuk riwayat Hafiz. Itu tahqiq. Bacaan untuk riwayat Hafiz maksud saya. Hafiz membacanya dengan tahqiq. Ya, sampai situ jelas. Wabil akhirah al-baqun mana tadi? Khalaf khallat bisakat wa tahqiq al-baqun bit tahqiq. Tahqiq itu wabil akhirah. Itu tahqiq. Lalu al-lafdzul akhirah maddul badal warsh lahu thalathatul badal, salah satu aujuh qasr bit tawassut wa bitul. Jadi tadi setelah Anda perhatikan di sini ya, karena di akhirah itu ada beberapa khilafiyah. Pertama lam ta'rif. Yang kedua, setelah dinakal, akhirahnya itu kan badal. Tapi salah satu wajah untuk bacaan salah satu badalnya tidak pengaruh dengan nakal. Walaupun harokatnya hamzah itu sudah dipindahkan ke lam, tapi bacaan warash untuk badalnya tetap tiga wajah. Jadi dia membacanya wabila khira, wabila khira. Jadi yang panjang bukan hamzahnya lagi, Bu. Iya. Jadi ini yang tempo hari waktu saya menjelaskan mat badal itu tolong dibuka catatannya supaya nggak lupa, supaya nyambung ke sana. Waktu saya menjelaskan mat badal itu saya sampaikan bahwa hamzahnya mat badal itu ada yang sabitah tetap terbaca dengan hamzah atau dibaca dengan hamzah, ada yang mughayyarah, ada yang hamzahnya mat badal itu mughayyarah, berubah. Nah, satu di antara sebab berubahnya hamzah mat badal adalah karena nakal. Sebab nakal. Contohnya di sini. Jadi dari bil a itu mat badal, lalu dibaca nakal. Ketika dibaca nakal oleh warsh, maka bacaannya menjadi wabilahi. Hamzahnya tidak terbaca lagi. Ini bahasanya jangan hadzaf ya, bukan hadzaf hamzah, tapi mengalihkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Dan hamzahnya memang hilang dalam bacaan, tapi tidak boleh menggunakan istilah hadzaf karena hamzahnya tidak dibuang. Hamzahnya tetap ada. Dalam penulisannya pun tetap ada ya. Udah?
Harus membaca tetap salah satu mazhab. Lalu untuk lafadz akhirah, di situ ada ra maftuhah wa qablaha kasrah muttasilah. Ada ra fathah sebelum ra hurufnya kasrah. Nah, kasrohnya ini nyambung karena ada yang kasroh itu diselingi huruf ya sukun. Antara huruf kasroh dengan ra fathah itu ada yang diselingi ya sukun. Kalau di sini kasrohnya langsung nyambung. Waris membaca bitarkik. Bagaimana bitarkik itu? Wabila khirati. Itu bacaannya Waris. Jadi tadi hamzanya harokatnya hamzah dipindahkan ke lam sukun. Wabila. Lalu walaupun sudah terjadi nakal di situ, tapi waris tetap memberlakukan salah satu badal, sehingga wabilahi, ya, wabilahi tawasud, lalu tul wabilahi. Nah, roknya dibaca dengan tarkik ra, yang tafkhim ro, ra. Ra. Jelas ya bedanya ya. Sehingga waris di sini bacaannya menjadi wabila khiratihum. Wabila khiratihum. Itu yang qasar. Yang tawasudnya wabila khiratihum. Ya, mad badalnya tawasud jangan mencari di mana mad badalnya Bu gitu ya. Mad badalnya di sini hamzanya mughayyarah sebab nakal. Tapi kaidah 3 wajahnya tetap diberlakukan. Ya, yang ketiga untuk waris wabila khiratihum. Tuh. Lalu hum yuqinun mimul jam'i qabla mutaharrik qaulun bisukun bisila Ibnu Katsir bisila al-baqun bisukun. Dah. Sampai situ ada yang belum jelas sebelum masuk ke thariqatul jam'i? Silakan ditanyakan. Ibu, saya mau bertanya. Baik. Silakan. Itu apa bedanya yang kholaf di saktah qaulun wahidan sama kholat di saktah wal tahqiq itu, Bu? Kholaf dan kholat ya. Iya, Bu. Tadi saya enggak. Jadi kholaf membaca untuk al-ta'rif itu hanya dengan sakta saja. Wabil akhiratihum. Nah, itu. Wabil berhenti 2 harokat tanpa nafas. Wabil akhiratihum yuqinun. Itu kholaf. Sedangkan kholat untuk lam ta'rif dia membaca dengan 2 wajah. Apa itu? Sakta dan tahqiq. Sakta dan tahqiq. Jadi dia membacanya wabil akhiratihum. Ini karena wasol ya, ketika wasol ya, karena nanti dia kalau kalau wakof dia bacanya sakat dan taklil dan nakal. Jadi ini di hukumnya ketika wasol. Jadi ketika kholat wabil akhiratihum sama dengan bacaannya kholaf. Tapi kholat punya wajah tahqiq. Wabil ya. Bil wabil. Nah itu yang sering saya tekankan. Anda kalau membaca Al-Qur'an jangan putus-putus. Putus-putus itu gini. Contohnya misalnya alladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ya, atau wabil nah maksudnya diharapkan, maksudnya tujuannya itu supaya jelas gitu, tapi itu justru kayak sakta. Jadi yang pas gimana? Wa mimma razaqnahum nah itu sudah izhar itu. Jadi bukan wa mimma razaqnahum bukan gitu, bukan bukan gitu ya. Tapi hum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan diputus. Bukan wa mimma razaqnahum kan ada yang mau ngajinya kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya jadi kayak sakta itu. Wabil tapi jangan sampai wabila, kan ada itu yang bacanya. Nanti coba Anda dengarkan teman-temannya kalau ngaji atau Anda sendiri ngaji direkam gitu, apakah pengucapan lam ta'rifnya di situ sempurna atau tidak.
Karena kalau nggak hati-hati, dia bisa kayak taklid, kayak nakal gitu. Wabila khira. Nah, itu taklil itu. Kalau Anda begitu terus baca hafaz kan salah jadi. Atau wabil akhirah. Jadi kayak sakta itu kan. Jadi pahami? Jadi yang kholaf tadi bacaannya wabil akhiratihum. Anda berhenti 2 harokat tanpa nafas. Kalau kholat dia 2 wajah. Wabil akhiratihum yuqinun, itu 1. Yang kedua wabil akhiratihum yuqinun. Sudah jelas yang bertanya? Sudah, Ibu. Baik, yang lain? Nggak ada pertanyaan? Ibu, yang untuk bagian ro tadi gimana ya, Bu? Ro, ya. Jadi penjelasan di buku Anda untuk ro ya, saya ikutin di buku ya. Ini nanti sebenarnya pembahasan lebih detailnya di qiraat 3. Di qiraat 3 nanti akan dibahas. Ini kan al-akhirah yang betul yang bawah ya. Al-akhirah ada ro fathah. Ro maftuha, ro-nya itu kan akhirah, itu kan ro-nya fathah tuh. Wa qablaha, dan sebelum ro kasroh muttasilah. Sebelum ro ada huruf yang berharokat kasroh, gitulah. Kebetulan di sini kasrohnya itu nyambung, sambung, artinya sambung langsung dengan ro yang fathah, dengan huruf yang berharokat kasroh, dengan kasrohnya huruf itu langsung, tidak ada pembatas, tidak ada pemisah. Karena termasuk dalam bab ini nanti kalau sebelum kalau antara huruf kasroh dengan ro fathah itu dipisah dengan ya sukun, itu nggak ada masalah. Tapi sini kebetulan kasrohnya itu sambung dengan ro fathah. Oke ya. Nah, Waris membacanya tarkik. Tarkik itu bagaimana? Ro-nya dibaca akhirati. Akhirati. Tapi tadi Waris kan membaca hamzahnya itu kan dibaca nakal. Jadi harokatnya hamzah itu kan dipindahkan ke lam. Jadi bacanya Waris wabila khirati. Oke. Jadi kalau ada orang yang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda jangan ikut-ikutan. Itu nggak benar itu. Berarti ro-nya dibacanya tarkik gitu, padahal harusnya kan tafkhim. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pas, yang betul. Kalau ada yang salam, siapapun dia orangnya, kalau dia salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti dia nggak ngerti itu. Atau bisa juga dia nggak bisa mengucapkan ro yang tebal. Ya, jadi nggak paham. Jadi bukan soal keren-kerenan. Kalau ada yang begitu nggak usah diikuti siapapun orangnya. Karena itu menyalahi kaidah. Oke, jadi ro untuk ro itu ada baca tarkik itu hanya oleh Warsh, riwayat Warsh, tidak ada yang lain. Jadi assalam. Nah, kalaupun misalnya wabarakatuh dibaca wabarakatuh itu juga menyalahi kaidah, karena Warsh itu tidak semua ro fathah dibaca dengan tarkik. Ya, jadi yang dibaca tarkik itu hanya apabila sebelumnya berharokat kasroh. Nah, wabaraka kan sebelumnya fathah. Jadi kalau dibaca tarkik ya menyalahi kaidah siapapun gitu. Oke ya. Jadi Anda kalau misalnya mengikuti apa itu harus punya alasan, harus tahu argumennya. Jadi siapapun orangnya yang salamnya seperti itu nggak usah diikuti. Sama dengan baca Quran. Kalau bacaannya nggak pas, nggak bagus, ya siapapun dia yang nggak usah diikuti. Alladzina yu'minu, itu kan nggak boleh tuh. Ada bacaan tawaludnya. Yuk, hamzah ya harus lepas. Yuk minu nabil, nggak boleh yuk minu nabil kayak gitu. Tawalud. Jadi siapapun orangnya yang baca seperti itu nggak boleh diikuti ya. Jadi membaca Al-Quran itu harus tunduk pada kaidah tajwid. Jadi istilahnya atau sebutannya tajwid itu dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran itu general dia. General. Tapi juga jangan salah, tajwid itu diciptakan belakangan. Sebenarnya kalau Anda membaca Al-Qur'annya dengan bagus, itu sudah pasti dengan tajwid. Karena tajwid itu kan maksudnya membaguskan.
Ya, jadi jangan salah. Tempo hari sudah pernah saya singgung bahwa Al-Quran itu turun duluan, artinya bacaan Al-Quran itu sudah ada duluan, baru teori tajwid dirumuskan. Ya, baru teori tajwid dirumuskan. Tapi bukan berarti teori tajwid menjadi penting. Tapi yang jauh lebih penting dari teori tajwid adalah Anda mempraktekkan tajwid itu dalam membaca Al-Quran, itu yang lebih penting. Oleh karena itu sering saya katakan, kalau Anda membaca Al-Qur'annya itu sudah pas, dari awal diajarkan seperti dari gurunya bacaan yang pas, maka sesungguhnya itu Anda sudah bertajwid. Walaupun Anda belajar teori tajwid sampai detil, tapi kalau bacaannya tidak menggunakan tajwid, ya itu menjadi sia-sia belajarnya. Karena belajar ilmu tajwid itu untuk praktek membaca Al-Qur'an yang benar. Oke, saya balik ke akhirah, jadi ada ro maftuhah wa qablaha kasrah muttasilah warsh bitarqiq. Khirati. Nah, itu tarqiq maksudnya. Nah, karena tadi di kaidah sebelumnya waras sudah membaca dengan naql, maka wabila khirati. Oke. La khira itu sebenarnya lam itu kan dapat itu pengalian itu ya, pengalian harokatnya hamzah yang sebelumnya mad badal, maka waras tetap memberlakukan salah satu batal, sehingga bacaannya itu yang tadi saya singgung, hamzah mughayyar bisa babin naql. Ini saya menjelaskan ini sudah menurut saya ya sudah sangat lamban ya, supaya Anda paham, karena saya juga nggak mau lari cepat silabinya habis tapi Anda nggak paham kan, jadi bagus juga. Saya pelan gini masih ada yang kelewat ternyata kan sudah sangat lamban ini saya sebenarnya. Nah harusnya ini kan udah pertemuan ke-14 mestinya, tapi saya baru pertemuan ke-9 atau 10. Ini nggak apa-apa, penting Anda paham ya. Jadi kalau hanya mengejar silabi Anda nggak paham, buat apa gitu kan. Jadi tenaga saya sia-sia, waktu saya sia-sia. Karena sebenarnya target dari pembelajaran itu ya paham, ngerti gitu, dan bisa mempraktekkan. Ya, makanya juga saya berharap Anda belajarnya jangan hanya karena nilai. Kalau Anda belajarnya nilai gampang saja, dan ada kemungkinan kalau Anda targetnya adalah nilai, Anda bisa menggunakan segala cara untuk mendapatkan nilai itu. Ya, makanya kalau ada mahasiswa nyontek, itu berarti dia kuliah untuk nilai. Kalau itu yang selama ini Anda lakukan, tolong dirubah niatnya. Ya, rubah niatnya, Anda kuliah untuk bisa. Kalau Anda kuliah untuk bisa, saya yakin Anda nggak akan mau nyontek. Anda nggak akan mau mengkhianati ilmu itu sendiri, karena ilmu itu mengajarkan kejujuran. Ya, buat apa Anda dapat nilai tinggi kalau dengan cara yang tidak benar? Dan berikutnya, kemanfaatan ilmu itu tidak ada di masyarakat. Jadi itu yang harus dicamkan dalam prinsip belajar. Nah, kalau Anda niatnya karena bisa, untuk ilmu, maka Anda akan berusaha untuk menguasai ilmu itu. Dan kalau Anda menguasai ilmunya, nilai itu menjadi sangat gampang. Nilai itu bagian kecil saja dari bisa. Jadi kalau Anda bisa, Anda akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaklukkan ilmu itu. Dan kalau Anda sudah mampu menaklukkannya, maka nilai itu menjadi hal yang sangat sederhana. Oke, ini dalam segala hal. Jadi kuasai dulu. Oke ya, bisa dipahami yang bertanya tentang roh tadi? Iya Bu, sudah. Oke, ya. Jadi lagi-lagi saya tekankan, belajarlah untuk bisa. Belajar untuk bisa. Sehingga terjadi perubahan pada diri kita. Dari sebelumnya nggak paham, menjadi paham. Dari sebelumnya nggak bisa, menjadi bisa. Gitu. Jadi bukan kuliah karena ya, jadi gitu aja. Kalau ada yang nyontek, ini bukan bukan cerita lah ya. Mahasiswa nyontek, bahkan dengan segala cara, tahfidz juga, dengan segala cara untuk mengelabui instruktur tahfidz. Kalau kita bukan nggak tahu yang begitu ya, dengan gampang bisa mengetahui. Tapi kalau untuk apa Anda mendapatkan nilai tahfidz tapi dengan cara yang tidak benar? Ya, mendapatkan nilai Al-Quran, tuh Al-Quran kok caranya mengkhianati Al-Quran. Itu kan artinya Anda mempelajari Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran
Tapi Anda sendiri mengkhianati nilai-nilai Al-Quran. Ya. Thariqatul jam'inya qaulun bi qasril munfasil wa sukun mim lil jam'i wa tarjamahu at-turi fil wajhil awal. At-turi kan ada dua wajah. Di mat munfasilnya ada dua wajah, ada qasr, ada tawasud. Nah, ini yang qasr. Jadi kalau saya baca walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Itu nomor 1. Mat munfasilnya qasr, jangan lupa. Jadi kalau Anda saya minta baca kolon yang qasr munfasil, berarti itu bacaannya. Qasr munfasil sukun mim jamak. Jadi nomor 1 ini sebenarnya kalau Anda menjamak qiraat itu bisa disebut dengan qasrus sukun. Qasrus sukun, di qasr di munfasil, sukun di mim jamak. Kenapa yang lain tidak perlu disebut? Misalnya roknya tidak perlu disebut tafkhim karena kolon pasti tafkhim. Kenapa lam al-ta'rifnya tidak disebut an-naql at-tahqiq karena dia pasti tahqiq gitu. Jadi lebih dari satu wajah. Mana mat munfasil dan mim jamak. Jadi disebutnya nomor 1 itu kalau Anda mau menjamak dengan cepat bisa qasrus sukun. Oke ya. Praktek membacanya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tuh. Nah, kalau yang wajah kedua itu Anda bisa mengulangnya cukup dari ujung ayat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Berupa di mim jamaknya saja. Karena mat munfasilnya masih sama, lam ta'rifnya masih sama, al ta'rif ya, lalu di mat badalnya masih sama, qasr, roknya masih sama tafkhim. Jadi bacanya wabil akhirati humu yuqinun. Itu kalau dibaca berurutan dari nomor 1. Tapi kalau Anda diminta tolong baca kolon yang qasrus silah. Qasr munfasil, sila di mim jamak ya. Anda berarti bacanya harus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu. Lalu nomor 3, sama-sama 1 nomor 2 nggak ada masalah ya. Nomor 3, kolon di tawassutil munfasil. Wajah ketiganya kolon adalah tawassut munfasil dan sukun di mim jamak. Tawassut munfasil, sukun di mim jamak. Bagaimana praktek membacanya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Itu pertanyaannya, wah kalau gitu itu sama aja dong Bu sama yang selama ini kita baca. Jawabannya iya. Karena memang bacaan Asim termasuk di kolon yang wajah ketiga. Ya, wa tarjamahu ad-Duri fil wajhi tsani wa Ibnu Amir wa Asim wal-Kisai. Ada Asim di situ dan yang selama ini Anda baca adalah riwayat Hafiz yang merupakan salah seorang perawi dari Imam Asim. Pertanyaannya sama dengan yang selama ini Anda baca iya. Ya. Jadi tadi itu bacaan ketiga, nomor ketiga, kolon tawassut sukun sebutannya. Kolon tawassut sukun itu yang sama adalah wajusani lid-Duri ya. Wajusani lid-Duri atau ad-Duri fil wajisani. Lalu Ibnu Amir, Asim, dan Al-Kisai. Sudah? Yang berikutnya nomor 4, kolon tawasud silah. Anda cukup mengulang dari wabil akhirati humu yuqinun. Itu kalau dibaca berurutan dari atas. Tapi kalau Anda diminta baca kolon yang tawasud silah. Nah, berarti nomor 4. Baca kolon tawasud sila, maksudnya tawasud di munfasil, sila di mim jamak. Jadi gimana praktek membacanya? Walladzina
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Oke, 1-4. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya 1-4? Nggak ada masalah? Nggak ada pertanyaan? 1-4? Aman? Halo? Saya izin bertanya, Ya, silakan. kalau napasnya nggak kuat, berhentinya di mana, Ibu? Nafasnya nggak mengkoblik nggak cukup? Nggak kuat sampai mengkoblik. Nggak kuat sampai mengkoblik. Coba dulu. Yang tanya coba dulu. Walladzina yu'minuna bima yang tawassut. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sampai min qablik, Ibu. Waktu itu coba ulangi lagi. Lebih tenang aja. Itu kan kayaknya agak buru-buru itu. Nggak usah buru-buru, baca Quran yang tenang, dihayati satu-satu gitu, per huruf dihayati gitu. Coba ulang lagi, lebih tenang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kuat ya? Kuat gitu kok. Nah, yang lain lagi, siapa yang meragukan nafasnya sendiri? Ya, aman. Ini internet di rumah saya ini lagi lagi di rumah ini saya kebetulan internetnya nggak tahu nih kayak dari sore, dari malam. Jadi ini saya pakai hotspot kadang. Mungkin kalau mohon maaf kalau ada agak putus-putus. Ibu, Hmm. mau ini boleh bertanya yang lain nggak, Bu? Boleh. Terkait Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah 133. Belum syuhada. Iya, Ibu. Itu Ya. belum dibahas. Kemarin saya PR kan bukan? Iya, Ibu. Terus PR-nya belum dibahas. Belum, Ibu. Saya tanya katanya sudah. Belum ya? Ya, Ibu. Itu soalnya Al-Baqarah Al-Baqarah 155. Itu 155 atau 133 itu? 133, Ibu. 133 ya. Terus yang kemarin saya katakan masuk ini ya, masuk dalam materi UAS ya. Iya. Materi UASnya banyak. Yang kemarin satu ayat aja banyak yang belum lulus itu. ITS-nya kapan itu dilanjutkan? Dilanjutkan sebelum UAS ya. Jadi kalau Anda menyepakati kalau UAS-nya di jadwalnya hari apa gitu, mungkin Anda di UAS Anda jadwalnya tanggal berapa? Di UAS jadwalnya tanggal 27. 27. Udah Kok mulai. semalam kok yang HES kok 27 juga ya? Berarti nggak mungkin. Artinya berarti kalau cuma 27 kan nggak mungkin gitu. Ya, kalau mungkin nanti disepakati lagi. 27 hari Senin. Kalau tanggal 27 hari Senin, Ibu.
Mungkin Oh, tanggal 28 hari 28 Selasa. Selasa. 28. Iya, hari Selasa tanggal 28 ini. Jadi ujiannya tanggal 28. Hari Senin 27 itu kan Senin. Berarti kalau hari Senin berarti sesuai jadwal kan? Iya. Nah, berarti Anda 28. Iya, Ibu. 28 ya, berarti 28 itu, tapi kan kalau tiga kelas kan nggak mungkin ya selesai dalam satu hari. Ada UTS-nya banyak yang belum lulus ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Cekkan kapan? Ini di minggu ini saya ada, artinya saya bisa full waktunya itu. Kecuali hari ini nanti siang karena saya ada pemotretan untuk laporan perusahaan, jadi saya sore nggak bisa, siang sampai sore nggak bisa. Berikut besok ya, yang kuliah di pagi aja karena yang IAT udah selesai. Jadi kalau Anda mau ujian UTS di minggu-minggu ini silakan disepakati jam berapa, hari apa gitu supaya bisa selesai UTS-nya sebelum pelaksanaan UAS. Ya. Ini kita selesaikan dulu di sini ya, 1-4, nanti baru saya balik ke Al-Baqarah 133 ya. Sekarang di sini dulu. Oke. Nomor sampai nomor 4 tadi ternyata sampai ya, masalah kan. Nah, lalu setelah itu kholaf, bukan waras ya, kholaf. Kenapa? Karena kalau waras itu berarti Anda langsung alladzina walladzina yu'minuna bima. Walladzina yu'minuna. Padahal kalau kholaf, kalau langsung lompat ke kholaf, itu yu-nya masih tetap tahqiq. Berubahnya di bima. Ada yang dari bima di sini. Bima itu kota yang paling sering disebut dalam Al-Qur'an ya. Ada yang dari Bima. Nomor 5 itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dah? Kenapa kok sakta dulu? Karena kholaf duluan. Perubahannya kan itu kholaf duluan. Nah, bacaannya kholaf di situ hanya apa? Sakta. Jadi saktanya kita dulukan. Ini nomor 5 itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Oke. Wabil akhirati hum yuqinun. Tuh, sakta. Setelah itu, nah termasuk dalam bacaan kholaf tadi itu adalah kholat yang wajah pertama. Jadi kholat yang sakta. Baru diulang untuk kholatnya wabil akhirati hum yuqinun. Yuknya masih sama, bimanya masih tul juga, yang berubah di wabil akhirah dari sakta menjadi tahqiq. Dari sakta menjadi tahqiq. Oke. Jadi sampai nomor 6 itu sudah selesai. Baru berubah menjadi warash. Baru kita ke warash. Warash berarti berubah dari awal yu'minun menjadi yu'minun. Jadi bacaannya warash gimana? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabilakhirati hum yuqinun. Itu satu. Yang qasrul badal. Baru yang tawasud badal. Wabilakhirati hum yuqinun. Tawasud badal. Yang tul wabilakhirati
akhirati hum yuqinun. Oke, ingat ya, ra untuk waris, hanya untuk waris. Yang lainnya khiroti. Nah, dari situ nanti Anda langsung tahu kalau ada orang yang, oh kok salamnya nggak pas ya, gitu. Sama dengan warahmatullahi, oh kok lafadz Allahnya nggak pas ya, gitu kan. Anda pasti gitu kan, kalau ada orang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti pengucapan tafkhimul lamnya kurang pas gitu. Wabarakatuh. Oh, berarti ro tafkhimnya nggak paham. Kayak gitu aja. Jadi, tapi ya nggak usah komentar ya. Maksudnya masing-masing orang kan punya kelebihan, punya kekurangan. Bisa jadi dia tidak fasih mengucapkan itu, tapi punya kelebihan di yang lain. Artinya kita nggak boleh menganggap rendah siapapun. Walaupun kita tahu persis bahwa dia itu semuanya punya kekurangan dalam hal ini. Kita harus tetap positive thinking bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Bisa jadi Anda punya kelebihan di satu sisi, tapi Anda juga pasti punya kelebihan di yang lainnya. Itu sebabnya Islam mengajarkan pada kita kalau ada kekurangannya orang lain, jangan dibicarakan di hadapan siapapun. Kalau yang bersangkutan itu tidak suka. Jadi riba itu kan membicarakan kekurangan orang lain atau membicarakan tentang orang lain yang sesuai yang dibicarakan itu benar ada pada yang bersangkutan, tapi kalau yang bersangkutan tahu bahwa dia sedang dibicarakan dia nggak suka ya. Makanya kalau menyebut orang ya nyebut bagus-bagusnya saja, nggak usah nyebut jeleknya, karena kan ada perintah dari Nabi SAW, orang Islam itu harus pandai menutupi kekurangan orang lain ya, menutupi kekurangan orang. Oke, nggak boleh membuka kekurangan orang lain, nggak boleh membuka aib orang lain. Sampai waras, baru setelah itu asusi walladzina yu'minuna bima ya, kembali ke qasar karena mat munfasilnya asusi hanya qasar. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu. Oke. Ada tanya kalau saya baca dari awal. Coba waris deh, siapa waris yang baca pertama tadi. Kalau yang ragu nafasnya, Anda bacanya lebih tenang gitu ya. Sebenarnya untuk mengenali Anda menguasai materi atau tidak, itu buat kita sih gampang saja. Semakin tenang Anda membaca, itu bukti bahwa Anda semakin menguasai materi. Jadi sama dengan kalau Anda jalan-jalan, bawa uangnya sedikit dengan yang bawa uang banyak. Yang bawa uang banyak itu kan yang menguasai materi betul. Analognya begitu. Kalau Anda yang bawa uangnya pas-pasan, udah gitu ada waktunya lapar, waktunya makan, ternyata kok harganya mahal, itu kan orang jadi tuh ya, karena persiapannya nggak maksimal. Tapi kalau yang uangnya banyak, berapa sih harga makanan? Itu nggak mungkin nggak kebeli, itu dia tenang saja. Mau ada harga makanan selangit kayak gitu, uangku 2 langit gitu, jadi tenang saja. Ya. Jadi semakin tenang Anda membaca, itu menunjukkan bahwa Anda betul menguasai materi. Karena ada yang walladzina yu'minuna bima unzila, itu udah ketahuan. Sebenarnya gampang saja mengenalinya ya. Ini kira-kira lulus atau tidak itu udah kelihatan. Dari ta'awudnya, basmalahnya itu udah kelihatan. Ya. Makanya usahakan menguasai atau persiapannya maksimal supaya situasi apapun Anda tetap tenang. Jadi kalau Anda menguasai semua materi kan, mau ditanya Bu Umi yang bagian manapun, gue babat habis deh, gitu kan. Tenang aja, nggak ada masalah kan. Biasanya orang Betawi, gue ladenin deh, Bu Umi mau nanya yang bagian mana juga, gitu kan. Karena Anda siap betul gitu. Tapi kalau persiapannya hanya surah Al-Baqarah, hanya kolon dan siapa gitu. Tahu-tahu Bu Umi nanyanya kholaf, ampun deh, nggak kena deh, nggak kejawab kan. Jadi persiapkan diri dengan maksimal. Jadi saya baca dari ulang ya. Saya baca dari awal, maaf. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Itu Al-Baqarah ayat 4. Ini Anda mau kuliah sampai jam berapa ya? Belum sarapan kan? Oke, yang berikutnya ini sebenarnya di buku Anda sudah selesai, tapi di surah Al-Baqarah yang ayat 5 itu simpel saja. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1, tawasud muttasil, sukun mim jama'. Saya ulangi. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lalu diulang kolon yang silah wa ma'ahu Ibnu Katsir wandar jama'ahu Ibnu Katsir ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baru yang tul Warsh wa Hamzah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ayat 5. Nah, kan? Jadi berarti Al-Baqarah Al-Fatihah sudah. Al-Baqarah 1 sampai 6 sudah, ya. Dan nanti soalnya materi itu, materi UAS. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 6. Tambahannya mana nih? Sampai situ ada pertanyaan nggak? Aduh, nggak ada pertanyaan, kita kuliah sekali lagi untuk yang anak kapan ya? Atau mau siang, mau hari ini langsung? Tapi sekarang istirahat dulu. Boleh Ibu hari ini. Hari ini langsung jam berapa? Sekarang istirahat dulu lah ya. Sarapan dulu ya. Boleh, Ibu. Iya. Jadi kira-kira bisa jam berapa, maaf? Bisa nggak apa, hari ini langsung nyambung nggak apa-apa. Cuma saya harus ini dulu, saya harus sarapan dulu, terus saya gerakin badan saya olahraga sebentar gitu. Jadi mulai jam berapa? 9? Setengah 9? Anda mau jam berapa? Boleh, Ibu, jam 9. Oke, jam 9 ya. Kita mulai jam 9, Anda juga bisa sarapan, saya bisa olahraga dulu sebentar, lalu sholat sebentar, baru sholatnya sebentar juga ya. Kan makannya tadi sebentar, jadi makan sebentar, sholat sebentar juga, olahraga sebentar. Oke ya, jadi sekarang sampai sini dulu, nanti kita sambung jam 9 insya Allah.
Silakan yang ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan bahas Al-Baqarah 133 ya, karena itu materi. Oke, mari kita akhiri sementara dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dijadikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.